Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pembelajaran yang ketiga ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 1 halaman 112 sampai dengan halaman 118. Kemudian di buku LKS tema 1 halaman 65 sampai dengan halaman 68. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 2 contoh arti dari kalimat perintah dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghitung 2 contoh pengurangan bilangan dengan cara bersusun panjang dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menghitung 2 contoh pengurangan bilangan dengan cara bersusun pendek dengan tepat. Anak-anak, Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Udin dan teman-temannya. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Ya, para siswa sedang melaksanakan piket kelas. Ada yang mengepel lantai, kemudian ada yang mengelap meja, kemudian ada yang membereskan buku. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Anak-anak, berikut ini ada teks percakapan antara Udin, Siti, Edo, dan Beni. Anak-anak boleh membaca teks percakapan ini bersama kakak, abang, ataupun bersama orang tua kalian di rumah ya anak-anak. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Kemudian Siti berkata, "Siap, Din, aku akan menyapu." Dan Edo berkata, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Kemudian Beni berkata, "Aku akan membereskan lemari buku." Dan Udin berkata lagi, "Terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Anak-anak, di dalam teks percakapan antara Udin, Siti, Edo, dan Beni, apakah ada kalimat perintah? Ya, di dalam teks percakapan antara Udin, Siti, Edo, dan Beni ada kalimat perintah. Misalnya, kalimat yang diucapkan oleh Udin berikut ini. "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Nah, ini merupakan kalimat perintah. Yang dimaksudkan dengan kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu ya anak. Arti kalimat perintah yang diucapkan oleh Udin adalah Udin memerintah teman-teman untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Berikut ini masih dengan contoh kalimat perintah. Misalnya, "Ambilkan penghapus papan tulis itu Beni," kata Bu Guru. Arti kalimat perintah tersebut adalah Bu Guru memerintahkan Beni untuk mengambil penghapus papan tulis. Kemudian, contoh kalimat perintah berikutnya.
Bagilah bekal itu dengan teman-temanmu ya, Udin, kata ibu. Arti kalimat perintah tersebut adalah ibu memerintahkan Udin untuk membagi bekalnya. Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada titik. Sekarang kita akan menghitung pengurangan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara bersusun panjang, kemudian yang kedua dengan cara bersusun pendek. Misalnya bilangan 242 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Kemudian di sini bilangan 38 sama dengan 30 ditambah 8. 12 dikurang 8 hasilnya sama dengan 4. Kemudian di sini 30 dikurang 30 sama dengan 0. 200-nya kita turunkan. Hasilnya sama dengan 204. Sekarang kita akan menghitung dengan cara bersusun pendek. 242 dikurang 38. 2 dikurang 8 tidak bisa ya anak-anak. Kita pinjamkan dari angka 4. Jadi di sini 12 dikurang 8 sama dengan 4. Dan 4 ini sisanya 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 2-nya kita turunkan. Hasilnya sama dengan 204. Jadi sisa kapur tulis ada 204. Dihitung dengan cara bersusun panjang, hasilnya 204. Kemudian dihitung dengan cara bersusun pendek, hasilnya sama 204 ya anak-anak. Berikut ini kita akan menentukan hasil pengurangan dengan cara bersusun panjang. Misalnya bilangan 295 sama dengan 200 ditambah 90 ditambah 5. Kemudian bilangan 169 sama dengan 100 ditambah 60 ditambah 9. 5 dikurang 9 tidak cukup ya anak-anak. Kita pinjam dari 90 dan di sini jadi 15 dikurang 9 sama dengan 6. Kemudian karena ini sudah dipinjam, jadi di sini sisanya 80 dikurang 60 hasilnya 20. Kemudian 200 dikurang 100 hasilnya 100. Hasil dari 295 dikurang 169 adalah 126. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Bilangan 484 sama dengan 400 ditambah 80 ditambah 4. Kemudian dikurangi bilangan 258 sama dengan 258 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 8. Kita kurangkan dari satuan terlebih dahulu. 4 dikurang 8 tidak bisa, jadi kita pinjam. Satunya kita pinjam, jadi 14 dikurang 8 sama dengan 6. Kemudian ini sisanya 70. 70 dikurang 50 sama dengan 20. Kemudian 400 dikurang 200 sama dengan 200. Hasil dari 484 dikurangi bilangan 258 adalah
220. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Bilangan 572 sama dengan 500 ditambah 70 ditambah 2. Kemudian bilangan 326 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 6. Sekarang kita kurangkan dari satuan terlebih dahulu. 2 dikurang 6 tidak bisa. Jadi kita pinjam dari 70. Di sini jadi 12 dikurang 6 hasilnya sama dengan 6. Kemudian di sini sisanya 60 dikurang 20 hasilnya 40. Kemudian 500 dikurang 300 sama dengan 200. Hasil dari 572 dikurangi bilangan 326 sama dengan 246. Kita lihat contoh soal berikutnya. Bilangan 953 dikurangi bilangan 627. 953 sama dengan 900 ditambah 50 ditambah 3. Kemudian bilangan 627 sama dengan 600 ditambah 20 ditambah 7. Sekarang kita kurangkan dari satuan terlebih dahulu. 3 dikurang 7 tidak bisa ya anak-anak. Kita pinjam dari 50, kita pinjam ke sini, jadi ini 13 dikurang 7 hasilnya sama dengan 6. Kemudian ini 50-nya sisa 40. 40 dikurang 20 hasilnya 20. Kemudian 900 dikurang 600 hasilnya sama dengan 300. Hasil dari 953 dikurangi bilangan 627 sama dengan 326. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan materi tentang hasil pengurangan dengan cara bersusun pendek. Misalnya di sini bilangan 425 dikurangi bilangan 284. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian 2 dikurang 8 tidak bisa ya anak-anak. Kita pinjam dari 4 di sini jadi 12 dikurang 8 hasilnya sama dengan 4. Dan 4-nya sudah kita pinjam 1 tadi jadi sisa 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Hasil dari bilangan 425 dikurangi dengan bilangan 284 sama dengan 141. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Bilangan 536 dikurangi bilangan 282. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian 3 dikurang 8 tidak bisa ya anak-anak, kita pinjam dari 5. Kemudian di sini jadi 13 dikurang 8 sama dengan 5. 5 sudah kita pinjam 1 jadi sisa 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Hasil dari 536 dikurangi bilangan 282 sama dengan 254. Kita lihat contoh soal berikutnya. 825 dikurangi bilangan 375. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 2 dikurang 7 tidak bisa ya anak-anak, jadi kita pinjam dari 8. Ini jadi 12 dikurang 7 sama dengan 5. Kemudian 8 sudah kita pinjam 1 jadi sisa 7. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Hasil dari 825 dikurangi bilangan 375 sama dengan 450. Kita lihat contoh soal berikutnya. Bilangan 951 dikurangi bilangan 254. 1 dikurang 4
Tidak bisa, jadi kita pinjam dari 5. Di sini jadi 11 dikurang 4, hasilnya sama dengan 7. Kemudian 5 sudah kita pinjam 1 tadi, jadi sisa 14. 14 dikurang 5 sama dengan 9. Kemudian di sini 8 dikurang 2 sama dengan 6. Hasil dari 951 dikurangi bilangan 254 sama dengan 697. Anak-anak, selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar, benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Nah, ini merupakan sketsa gambar ya anak-anak. Kemudian ini gambarnya yang sudah selesai. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, 2 contoh kalimat perintah, misalnya kalimat yang diucapkan oleh Udin, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Artinya, Udin memerintah teman-teman untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Kemudian, yang kedua, ambilkan penghapus papan tulis itu Beni, kata Bu Guru. Artinya, Bu Guru memerintahkan Beni untuk mengambil penghapus papan tulis. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh pengurangan bilangan dengan cara bersusun panjang, misalnya bilangan 295 sama dengan 200 ditambah 90 ditambah 5. Kemudian bilangan 169 sama dengan 100 ditambah 60 ditambah 9. 5 dikurang 9 tidak bisa, jadi kita pinjam dari 90. Di sini jadi 15 dikurang 9, hasilnya sama dengan 6. Kemudian di sini sisanya 80. 80 dikurangi 60 sama dengan 20. 200 dikurang 100, hasilnya sama dengan 100. Hasil dari 295 dikurangi bilangan 169 sama dengan 126. Kemudian bilangan 484 sama dengan 400 ditambah 80 ditambah 4. 258 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 8. 4 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam dari 80. Ini jadi 14 dikurang 8 sama dengan 6. Kemudian ini sisanya 70. 70 dikurangi 50 sama dengan 20. 400 dikurangi 200, hasilnya sama dengan 200. Hasil dari 484 dikurangi bilangan 258 adalah 226. Kesimpulan pembelajaran yang ketiga, 2 contoh pengurangan bilangan dengan cara bersusun pendek, misalnya 425 dikurangi bilangan 284. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian 2 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam dari 4. Ini jadi 12 dikurang 8, hasilnya sama dengan 4. Dan ini karena kita sudah pinjam, jadi sisa 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Hasil dari 425 dikurangi bilangan 284 adalah 141. Kemudian bilangan 536 dikurangi bilangan 282. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian 3 dikurang 8 tidak bisa, jadi 13 dikurang 8 sama dengan 5. Ini sudah kita pinjam tadi 5-nya. Jadi sisa 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Hasil dari 536
dikurangi bilangan 282 adalah 254. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.